Siapa sangka seorang perempuan sederhana dari desa yang pergi merantau sebagai tenaga kerja wanita, TKW, justru menemukan cinta yang tak terduga. Seorang sultan yang berkuasa di Dubai angin gurun berhembus lembut di malam yang hangat ketika Aisyah menatap gedung pencakar langit dari jendela apartemen tempatnya bekerja. Di balik kesederhanaannya sebagai asisten rumah tangga, ia selalu menyimpan mimpi untuk hidup lebih baik. Tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa suatu peristiwa kecil akan mengubah hidupnya selamanya. Pertemuannya dengan seorang pria yang bukan hanya kaya dan berpengaruh, tetapi juga memiliki hati yang tulus. Aisyah tak pernah mengira bahwa secangkir teh yang ia hidangkan malam itu akan menjadi awal dari kisah luar biasa dalam hidupnya. Ia baru beberapa bulan bekerja di sebuah keluarga konglomerat Dubai, mengurus rumah mewah dengan pilar-pilar emas dan taman yang lebih luas dari desanya di Indonesia. Suatu malam, keluarga majikannya mengadakan jamuan istimewa. Para tamu berpakaian elegan, dengan aroma parfum mahal memenuhi ruangan. Aisyah sibuk memastikan setiap tamu mendapatkan hidangan mereka, hingga tanpa sengaja, tangannya menyenggol sebuah gelas kristal berisi teh mint yang hampir jatuh. Dengan refleks cepat, seorang pria menangkapnya sebelum menyentuh lantai. "Apa kamu baik-baik saja?" Suara itu dalam, lembut, tetapi penuh wibawa. Aisyah mendongak. Mata hazel pria itu menatapnya penuh ketenangan. Wajahnya khas Timur Tengah, berjanggut rapi, dengan sorban putih yang disampirkan sempurna di kepalanya. Semua tamu tampak menundukkan kepala dengan hormat. Jantung Aisyah berdetak lebih cepat saat ia menyadari siapa pria di hadapannya. Dialah Sultan Rashid Al Maktoum, salah satu bangsawan paling berpengaruh di Dubai. Dengan cepat, Aisyah menunduk dan meminta maaf. "Maafkan saya, Yang Mulia," suaranya bergetar. Namun, alih-alih marah, sang sultan tersenyum tipis. "Kau tidak melakukan kesalahan. Kau tadi hampir menyelamatkan gelasku," katanya ringan. Lalu, tanpa menunggu jawaban, ia melangkah pergi, meninggalkan Aisyah yang masih terpaku. Sejak peristiwa itu, Aisyah pikir semuanya akan kembali seperti biasa. Tapi, takdir berkata lain. Beberapa hari kemudian, Aisyah dipanggil oleh majikannya. "Sultan ingin kau bekerja di istananya," ujar sang majikan dengan nada tak percaya. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Mengapa seorang sultan memilihnya? Apakah ini anugerah, atau justru awal dari takdir yang lebih besar? Aisyah masih tidak percaya dengan kenyataan yang ia hadapi. Dari seorang pelayan biasa, kini ia dipindahkan ke istana Sultan Rashid Al Maktoum. Istana itu lebih megah dari yang pernah ia bayangkan. Pilar-pilar marmer menjulang tinggi, kolam air mancur berhiaskan mozaik emas, dan taman yang dipenuhi bunga-bunga langka dari berbagai penjuru dunia. Hari pertama bekerja di istana, Aisyah berusaha sebisa mungkin untuk tidak menarik perhatian. Ia tahu betul bahwa pekerjaannya hanyalah seorang pelayan, dan ia tidak ingin membuat kesalahan. Namun, takdir seakan terus mempertemukannya dengan sang sultan. Suatu malam, saat sedang menata buku di perpustakaan istana, ia mendengar langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan mendapati Sultan Rashid berdiri di ambang pintu. "Kau lagi?" katanya, kali ini dengan nada lebih ringan. Aisyah menelan ludah, menunduk hormat. "Maafkan saya, Yang Mulia. Saya hanya sedang membereskan buku." Sultan Rashid berjalan mendekat, mengambil sebuah buku dari rak. "Kau suka membaca?" tanyanya. Aisyah ragu-ragu sebelum menjawab. "Iya, tapi hanya buku-buku sederhana." Sang sultan menatapnya sejenak lalu tersenyum tipis. Buku yang sederhana pun bisa menyimpan kebijaksanaan yang besar. Sejak malam itu, Aisyah kerap bertemu dengannya, bukan sebagai seorang sultan dan pelayan, tetapi sebagai dua orang yang saling berbagi cerita. Sultan Rashid kerap memerhatikannya dari jauh, seolah ada sesuatu dalam diri Aisyah yang menarik perhatiannya. Namun, tidak semua orang di istana menyukai kedekatan mereka. Para pelayan mulai berbisik-bisik dan istri-istri sang sultan pun mulai menyadari bahwa ada seorang gadis sederhana yang tanpa sadar telah mencuri perhatian suami mereka. Suatu malam, Aisyah sedang merapikan meja makan setelah jamuan besar ketika seorang perempuan datang menghampirinya. Wanita itu tinggi, elegan, dengan mata tajam yang memancarkan kekuasaan. "Kau pikir siapa dirimu?" Suara wanita itu dingin. Aisyah menelan ludah, merasa darahnya berdesir. "Maaf, saya tidak mengerti maksud Anda." Wanita itu tersenyum miring. "Jangan pura-pura bodoh. Kau hanya seorang pelayan. Jangan berani-berani bermimpi lebih dari itu." Jantung Aisyah berdegup kencang. Ia ingin membela diri, tapi ia sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Apakah benar dirinya telah melangkahi batas? Apakah Sultan Rashid hanya sekadar bersikap baik, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Dan yang lebih penting, apakah dirinya cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Aisyah merasa udara di dalam istana semakin berat.
Sejak peringatan dari salah satu istri Sultan Rashid, ia mulai menarik diri, berusaha tak terlihat, dan menghindari tatapan siapapun. Namun, semakin ia berusaha menjauh, semakin sering takdir mempertemukannya dengan sang sultan. Suatu sore, saat Aisyah sedang menyiram bunga di taman belakang istana, suara lembut namun berwibawa menyapanya. "Kau menghindariku." Aisyah tersentak. Sultan Rashid berdiri tak jauh darinya, mengenakan jubah putih sederhana yang membuatnya tampak lebih manusiawi daripada seorang penguasa. "Tidak, Yang Mulia," jawab Aisyah cepat, menundukkan kepala. "Saya hanya tidak ingin menimbulkan masalah." Sang sultan mendekat, matanya menatap penuh arti. "Masalah bagi siapa?" Aisyah menggenggam erat ujung bajunya, berusaha menahan kegelisahan. "Saya hanyalah seorang pelayan, Yang Mulia." "Tidak seharusnya." "Kau lebih dari sekadar pelayan, Aisyah," potongnya tegas. "Kau berbeda dari yang lain. Kau tidak memandangku sebagai seorang sultan, tapi sebagai manusia biasa. Itu yang membuatku tertarik padamu." Jantung Aisyah berdegup begitu kencang hingga ia yakin Sultan Rashid bisa mendengarnya. Tapi, sebelum ia bisa menjawab, suara lain memecah ketenangan. "Yang Mulia, ini tidak bisa dibiarkan." Aisyah menoleh dan mendapati seorang pria berjubah hitam berdiri di ambang taman. Wazir Hamdan, penasihat utama Sultan Rashid, menatap mereka dengan ekspresi penuh ketidaksetujuan. "Saya menghormati keputusan Anda, tetapi hubungan ini akan membawa masalah besar. Dewan Kerajaan sudah mulai bertanya-tanya. Para istri Anda juga sudah merasa terancam," lanjutnya. Aisyah mundur selangkah. Inilah yang ia takutkan. Namun, Sultan Rashid tetap tenang. "Aku tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan," katanya tanpa ragu. "Aku yang menentukan hidupku sendiri." Wazir Hamdan menghela napas berat. "Yang Mulia, ini bukan hanya tentang Anda. Ini tentang kerajaan, tentang reputasi keluarga Anda. Jika hubungan ini terus berlanjut, Anda akan menghadapi perlawanan dari dalam istana sendiri." Aisyah merasakan dadanya sesak. Ia tidak ingin menjadi penyebab perpecahan dalam keluarga Sultan Rashid, apalagi membahayakan dirinya sendiri. Malam itu, ia berbaring di tempat tidurnya yang sederhana, menatap langit-langit kamar. Pikirannya penuh dengan kemungkinan buruk. Mungkin inilah saatnya untuk pergi, untuk melarikan diri sebelum semuanya menjadi semakin rumit. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Jika ia pergi, apakah Sultan Rashid akan mengejarnya? Atau justru melupakannya seperti angin padang pasir yang berlalu begitu saja? Malam terasa panjang bagi Aisyah. Ia tak bisa tidur, pikirannya dipenuhi dengan kata-kata Wazir Hamdan dan tatapan tajam istri-istri Sultan Rashid. Ia tahu, jika tetap di istana, ia akan menghadapi lebih banyak bahaya. Tapi di sisi lain, hatinya enggan pergi. Namun, takdir seakan tak memberinya pilihan. Esok paginya, Aisyah dipanggil oleh kepala pelayan istana. Dengan wajah serius, pria tua itu menyerahkan sepucuk surat kepadanya. "Kau harus pergi, Aisyah," katanya lirih. "Dewan Kerajaan sudah mengetahui kedekatanmu dengan Sultan. Mereka menganggap ini sebagai ancaman." Aisyah menahan napas. "Tapi saya tidak melakukan apapun." "Kau tidak perlu melakukan apapun, Aisyah," potong kepala pelayan. "Kehadiranmu saja sudah cukup untuk membuat orang-orang resah." Matanya berkaca-kaca. Ia telah bekerja keras, menjaga batasnya, tidak pernah bermimpi lebih dari apa yang pantas ia miliki. Tapi dunia ini tak pernah adil bagi orang sepertinya. "Kapan saya harus pergi?" tanyanya pelan. "Malam ini juga, sebelum semuanya terlambat." Saat malam tiba, Aisyah mengemasi barang-barangnya yang tak seberapa. Hanya ada beberapa lembar pakaian dan sebuah buku yang diberikan Sultan Rashid padanya beberapa hari lalu. Hatinya terasa berat, tapi ia tahu ini satu-satunya jalan. Ia berjalan menyusuri lorong istana dengan hati-hati, menuju pintu belakang tempat seorang pengawal sudah menunggu untuk mengantarnya pergi. Namun, baru beberapa langkah menuju gerbang, suara yang sangat ia kenal menghentikannya. "Aisyah!" Aisyah membeku. Ia perlahan berbalik, dan di sana, di bawah cahaya bulan, berdiri Sultan Rashid. Nafasnya memburu, matanya menyiratkan ketidakpercayaan. "Kau akan pergi?" Suaranya rendah, nyaris bergetar. Aisyah menunduk, tak sanggup menatapnya. "Saya tidak punya pilihan, Yang Mulia." "Kau selalu punya pilihan," katanya tegas, melangkah mendekat. "Jika kau pergi sekarang, kau pikir aku akan diam saja?" Aisyah terkejut. "Tapi, Anda seorang sultan. Anda memiliki segalanya, sedangkan saya hanya seseorang yang membuatku merasa hidup," potongnya cepat. "Sejak aku bertemu denganmu, aku sadar bahwa kekuasaan dan kekayaan bukan segalanya. Aku tidak ingin kehilanganmu, Aisyah."
Hatinya bergetar, tapi ia juga tahu bahwa perasaan saja tidak cukup untuk melawan dunia. Yang mulia, jika saya tetap di sini, saya hanya akan menjadi masalah bagi Anda. Orang-orang di istana tidak akan pernah menerima saya. Sultan Rashid menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu. Lalu, ia berkata dengan suara pelan, namun penuh kepastian, "Kalau begitu, kita akan melawan mereka bersama." Aisyah terkejut. "Apa maksud Anda?" Senyum tipis muncul di wajah pria itu. "Aku akan menikahimu, Aisyah." Jantung Aisyah seakan berhenti berdetak. Ia tidak tahu apakah ini mimpi atau kenyataan. Tapi satu hal yang pasti, keputusan ini akan mengubah segalanya. Namun, bisakah seorang gadis sederhana benar-benar menjadi bagian dari dunia seorang sultan? Dan lebih dari itu, apakah istana akan membiarkan mereka bersatu? Aisyah menatap Sultan Rashid dengan mata terbelalak. Kata-kata itu masih terngiang di telinganya. "Aku akan menikahimu, Aisyah." "Yang mulia," suaranya gemetar. "Dan Anda tidak bisa. Istana, keluarga Anda, dewan kerajaan, mereka tidak akan menerimanya." Sultan Rashid tersenyum tipis, tapi matanya penuh keteguhan. "Aku adalah Sultan, Aisyah. Aku tidak butuh izin siapapun untuk memilih siapa yang akan berada di sisiku." Namun, kata-kata itu ternyata lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Keesokan harinya, berita mengenai kedekatan Sultan Rashid dengan seorang pelayan asing menyebar ke seluruh istana seperti api yang membakar padang pasir. Para istri Sultan semakin gelisah, dan Dewan Kerajaan segera mengadakan pertemuan tertutup. Di dalam ruang pertemuan yang megah, Wazir Hamdan berdiri di depan Sultan. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Yang mulia, kami mohon pertimbangkan kembali keputusan ini. Anda tahu bahwa pernikahan dengan seorang asing, apalagi dari golongan rakyat biasa, akan mengguncang kestabilan kerajaan." Sultan Rashid menatap tajam para penasihatnya. "Aku tidak membutuhkan persetujuan kalian untuk menikah." Salah satu penasihat tertua, Sheikh Omar, menggelengkan kepala. "Anda benar, Yang Mulia. Tapi Anda tahu ada aturan yang sudah berabad-abad dijunjung oleh keluarga kerajaan. Jika Anda tetap bersikeras, maka akan ada konsekuensi besar." "Konsekuensi apa?" tantang Sultan Rashid. Sheikh Omar menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Jika Anda menikah dengan wanita itu, maka Anda bisa kehilangan takhta." Ruangan itu mendadak sunyi. Aisyah yang berdiri di balik tirai tak sengaja mendengar percakapan itu. Lututnya lemas. Ia menutup mulutnya untuk menahan isakan. Ia tahu perasaannya kepada Sultan Rashid nyata, tapi ia tidak pernah ingin menjadi penyebab kejatuhannya. Saat malam tiba, Aisyah memutuskan sesuatu yang berat. Ia harus pergi. Di tengah gelapnya malam, Aisyah berjalan dengan hati-hati ke arah gerbang istana. Ia sudah meminta bantuan salah satu pelayan tua yang iba padanya untuk menyiapkan kendaraan yang bisa membawanya keluar dari Dubai. Ia harus menghilang sebelum semuanya semakin kacau. Namun, baru beberapa langkah keluar dari istana, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar di belakangnya. "Aisyah!" Ia menutup mata sejenak, berusaha menahan air mata sebelum berbalik. Sultan Rashid berdiri di sana, napasnya memburu, sorot matanya penuh dengan emosi. "Kau mau pergi?" tanyanya dengan nada terluka. Aisyah menggigit bibirnya, lalu mengangguk. "Saya tidak bisa membiarkan Anda kehilangan segalanya karena saya, Yang Mulia." Sultan Rashid menggeleng, melangkah mendekat. "Aku tidak peduli dengan takhta jika itu berarti aku harus kehilanganmu." Air mata Aisyah jatuh. "Tapi rakyatmu peduli. Jika Anda turun dari takhta, siapa yang akan memimpin? Anda tidak bisa egois hanya demi saya." Sultan Rashid terdiam. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar dilema. "Kita bisa melawan mereka," katanya lirih. "Jika kau bersamaku, kita bisa menghadapi apapun." Aisyah menggeleng, menatapnya dengan mata penuh cinta, sekaligus kesedihan. "Anda adalah pemimpin yang hebat. Saya tidak ingin menjadi alasan mengapa Anda jatuh." Saat itu, Sultan Rashid tahu bahwa Aisyah tidak akan berubah pikiran. Ia mengepalkan tangannya, mencoba menahan rasa sakit yang menyeruak di dadanya. "Aku akan mencarimu," katanya penuh janji. "Kemanapun kau pergi, aku akan menemukannya." Aisyah tersenyum pahit. "Jangan mencari saya, Yang Mulia. Ini yang terbaik untuk kita." Lalu, sebelum Sultan Rashid bisa mengatakan apapun lagi, Aisyah berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan istana, meninggalkan Dubai, dan meninggalkan cinta yang tidak seharusnya terjadi. Hati Sultan Rashid bergemuruh saat Aisyah menghilang di kegelapan malam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kehilangan sesuatu yang benar-benar berharga. Ia bisa saja memerintahkan prajuritnya untuk mengejar Aisyah,
Tapi ia tahu, jika gadis itu memilih pergi, maka ada alasan yang lebih besar di baliknya. Namun, ia bukan pria yang mudah menyerah. Hari-hari berlalu, dan istana terasa hampa tanpa kehadiran Aisyah. Sultan Rashid berusaha menyibukkan diri dengan urusan negara, tapi pikirannya selalu kembali pada gadis itu. Ia mencari keberadaan Aisyah di setiap sudut Dubai, memerintahkan orang-orangnya untuk melacak kemana ia pergi. Tapi Aisyah lenyap seperti angin gurun yang berhembus tanpa jejak. Hingga suatu hari, Sultan Rashid menerima sebuah laporan dari salah satu orang kepercayaannya. Kami menemukan seseorang yang cocok dengan ciri-ciri Aisyah, yang mulia, kata pria itu. Dia berada di Turki. Mata Sultan Rashid bersinar. Siapkan jet pribadi, kita berangkat malam ini juga. Sementara itu, di sebuah kota kecil di Turki, Aisyah memulai hidup baru. Ia bekerja di sebuah kedai teh sederhana, mencoba melupakan masa lalunya. Ia pikir, semakin jauh ia pergi, semakin mudah melupakan perasaannya terhadap Sultan Rashid. Tapi hatinya berkata lain. Setiap kali melihat seseorang mengenakan jubah putih khas Timur Tengah, ia teringat akan pria itu. Setiap malam, ia menutup mata dengan doa agar Sultan Rashid baik-baik saja. Namun, takdir seakan memiliki rencana lain. Suatu malam, saat Aisyah sedang menyapu lantai kedai, bel pintu berbunyi. Ia mendongak dan melihat seorang pria masuk, tinggi, gagah, dengan sorban putih yang begitu familiar. Napasnya tercekat. Sultan Rashid berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang penuh dengan emosi. Kau pikir aku tidak akan menemukannya? Suaranya rendah, tapi penuh keteguhan. Aisyah terpaku di tempatnya. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Sultan Rashid melangkah mendekat, lalu berkata dengan suara yang lebih lembut. Aku sudah melepaskan segalanya untuk mencarimu. Aisyah mengerutkan kening. Apa maksud Anda? Sultan Rashid tersenyum tipis, tapi ada kesedihan di matanya. Aku telah turun dari takhtaku. Dunia Aisyah seakan berhenti berputar. Anda? Apa? Aku sudah bukan lagi seorang sultan, katanya. Aku memilihmu, Aisyah. Bukan kekuasaan, bukan istana, bukan politik. Hanya kau. Aisyah menatapnya dengan air mata yang mulai menggenang. Tapi, Anda adalah pemimpin yang hebat. Mengapa Anda melakukan ini? Sultan Rashid mengangkat tangannya, menyentuh pipi Aisyah dengan lembut. Karena bagiku, kerajaan tanpa cinta hanyalah sangkar emas. Aku lebih memilih hidup sederhana bersamamu daripada hidup mewah tanpa cinta. Air mata Aisyah jatuh, dan untuk pertama kalinya, ia tak lagi melawan perasaannya. Dengan suara bergetar, ia berbisik, aku juga mencintaimu, yang mulia. Sultan Rashid tersenyum, lalu menariknya ke dalam pelukan hangat. Mulai sekarang, aku bukan lagi sultan. Aku hanya Rashid, dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Aisyah membiarkan dirinya larut dalam pelukan itu, menyadari bahwa takdir memang selalu punya jalannya sendiri. Mereka telah kehilangan segalanya, kekuasaan, kedudukan, dan kehidupan istana. Tapi pada akhirnya, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta. Pelukan itu terasa begitu hangat, seolah waktu berhenti di antara mereka. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara langkah kaki tergesa-gesa mendekati mereka. Seorang pria tua berjubah panjang dengan sorban hitam berdiri di ambang pintu kedai, menatap Aisyah dengan tatapan tajam dan penuh keterkejutan. Aisyah, suaranya bergetar. Jadi benar, kau masih hidup, Aisyah mengernyit. Maaf, siapa Anda? Pria itu menatapnya lekat-lekat, lalu menarik napas panjang sebelum berkata dengan suara lirih, namaku Syekh Ibrahim Al-Muqaddas. Aku adalah penjaga terakhir silsilah keluarga kerajaan Ottoman yang telah lama hilang. Dan kau, Aisyah, adalah keturunan terakhir dari garis keturunan yang seharusnya telah punah. Jantung Aisyah serasa berhenti. Sultan Rashid juga terdiam, matanya menyipit menatap pria tua itu. Apa maksudmu? Syekh Ibrahim melangkah maju. Leluhur Aisyah berasal dari garis keturunan Sultan Abdul Hamid II, penguasa terakhir yang sah sebelum Kesultanan Ottoman runtuh. Namun, saat kekaisaran tumbang, beberapa anggota keluarga kerajaan melarikan diri dan bersembunyi di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah nenek buyut Aisyah, yang akhirnya menetap di Indonesia, menyembunyikan identitasnya demi keselamatan. Aisyah menggeleng, merasa ini semua terlalu mustahil. Tidak, itu tidak mungkin. Saya hanya seorang gadis biasa. Syekh Ibrahim tersenyum tipis. Kau pikir mengapa begitu banyak orang terpesona oleh keberadaanmu? Mengapa nasib selalu membawamu ke dalam pusaran kekuasaan? Darah kebangsawanan mengalir dalam tubuhmu, Aisyah.
kau bukan sekadar gadis biasa. Aisyah melangkah mundur, tubuhnya melemas. Ia mengingat cerita samar dari neneknya yang sering membicarakan kisah tentang keluarga yang dahulu besar, namun memilih hidup dalam bayang-bayang. Tapi, benarkah itu semua nyata? Sultan Rashid menatapnya, lalu kembali menatap Syekh Ibrahim. Jika itu benar, mengapa baru sekarang kau muncul? Syekh Ibrahim menghela napas. Karena aku baru menemukan jejaknya. Bertahun-tahun aku mencari keturunan terakhir yang masih hidup, dan tak kusangka aku menemukannya di sini. Di pelukan seorang sultan yang rela meninggalkan tahtanya demi cinta. Aisyah merasakan hawa di sekelilingnya menjadi berat. Jika ia benar keturunan Ottoman, apakah ini berarti takdirnya tidak sekadar menjadi istri seorang pria biasa? Sultan Rashid melangkah mendekatinya, menggenggam tangannya erat. Aisyah, apapun yang terjadi, aku tetap di sisimu. Syekh Ibrahim menatap mereka dalam-dalam, lalu berkata dengan suara pelan namun penuh makna. Dunia berpikir bahwa darah Ottoman telah punah. Tapi jika kau benar-benar keturunan terakhirnya, Aisyah, maka takdirmu jauh lebih besar dari yang kau kira. Aisyah menatap Rashid, lalu Syekh Ibrahim. Kini, ia bukan hanya seorang mantan TKW yang jatuh cinta pada seorang sultan. Ia adalah pewaris terakhir dari kerajaan yang pernah menguasai setengah dunia. Dan itu berarti lebih banyak musuh yang menginginkannya lenyap.